Selanjutnya berat mati sendiri dari struktur bawah atau struktur abutmennya itu sendiri. Bagi saya, bagian ini adalah bagian yang paling tidak sulit tapi eh, apa ya, melelahkan gitu ya. Karena kita harus mendetail merincinya, dipotong-potong dari sebanyak ini ada bahkan sampai 23 potongan dengan nanti harus di eh, teliti lebar berapa, tebal berapa, kemudian yang paling sulit nanti ya itu menentukan lengan eksentrisitas antara pusat bias ke pusat pel cap loh, yang sini bukan yang kolom tapi yang titik nol ini gitu. Sebetulnya awalnya saya sudah nyoba, saya pengen ngajarkan kalian bagaimana cara menghitung pusat berat, kemudian menghitung volume. Kan sebenarnya gambarnya tinggal hitung volume, kalian berat jenis beton, ketahuan beratnya kan. Yang susah kan mencari ininya, letak pusat massa. Pusat massanya si wing wall ini berapa, back wall di mana, base wall ada di mana gitu. Kalau tahu pusat massa berapa, tinggal hitung jaraknya. Jadi yang bentuknya yang kayak gini ini, itu pusatnya di mana sih, kemudian misalkan di sini terus tinggal dihitung ke arah titik nol berapa, kan gampang gitu ya. Itu bisa kalau kalian modelkan dalam bentuk 3D solid di AutoCAD gitu, bukan dalam bentuk gambar dua dimensi tapi gambar 3D solid. Jadi bukan gambar ya, memang benda yang solid ada volumenya di AutoCAD. Itu bisa gampang karena bentuknya regular, ini tinggal di extrude gitu nanti jadi. Tapi setelah saya coba-coba, kekurangannya adalah nggak bisa ngutang-ngatik dimensi. Jadi kalau nanti ketemu yang nggak aman itu susah. Kan kita butuh misalnya diperbesar file cap-nya apa gimana, terpaksa bikin lagi gambar AutoCAD-nya dihitung, biar dia nanti dihitung volumenya berapa, titik berat di mana. Itu AutoCAD bisa ngitungkan kalau kita menggunakan 3 dimensi. Tadi susahnya ketika nanti ketemunya nggak aman terus perlu diutang-atik, jadi repot karena harus ngedit lagi gitu. Yang paling gampang untuk kebutuhan perhitungan lebih enak seperti ini, manual. Jadi perpias-pias kemudian dimasukkan. Ini lebar abutmen bagian dalam itu 9,7 meter, tebal wing wall-nya 1 meter, itu adalah dua sayap wing wall kiri dan kanan maka 1 meter. Kemudian B12 itu 2,35, asalnya dari sini. B12 ada B8 dikurangi B3 ditambah B2 kurang B1 gitu. Itu adalah B12. Ini yang bagian ini. Bagian dari sini ke sini itu B12. Yang B13 itu adalah B8 kurang B3 gitu. Ya gampang tuh. Kan B8 kurang B3. Kenapa? Yang ini tuh adalah tanah timbunan. Tanah timbunan kita hitung sebagai berat mati sendiri karena dia tetap. Selain ini adalah gambar wing wall. Wing wall ini kenapa nggak sama-sama ini? Itu gara-gara ada unsur B0 nih loh. Ada unsur sayapnya ini. Ini yang bikin awalnya saya juga salah bola-balik itu gara-gara yang wing wall ini saya samakan dengan yang ini. Jadi ini bukan B8 tambah B0 tapi B8 aja. Karena kalau kalian lihat kan jadinya lebarnya yang 12 itu nggak sama dengan yang 19. 19 itu cuma B12, sedangkan ini kan B12 ditambah B0 gitu. Itu tricky sekali memang. Ini caranya dihitung per masing-masing bagian. Abutmen dulu kita hitung. Untuk yang arah sumbu X, abutmen pias nomor 1 sampai pias nomor 11. Mana? Nah, hitung B1, H1, B2, H2. Ini kita masukkan pelan-pelan. Bagian 1 tuh ini 1, B1, H1, B2, H2 dan lain sebagainya. Itu dapatnya dari mana? Ingat kita sudah punya asumsi dimensi awal tadi di sini. Nah, ini loh. Jadi ini harus sabar membuat linknya. Kemudian BY itu adalah BY itu 10,7 meter atau apa sih Pak? Ini BY. Nah ini lebar ke arah sumbu Y. Sumbu Y itu yang sumbunya tegak lurus bina gambar. Atau kalau dilihat dari arah melintang, jadinya lebar melintang jembatan. Kenapa 10,7? Karena lebarnya kita hitung nanti dari ujung ke ujung, sehingga 9,7 tambah 1 meter kan 10,7 meter. Itu asal muasalnya. Ya, intinya kita cuma buat keperluan ngitung volume kok sebenarnya. Itu. Kemudian shape function ini adalah shape factor itu adalah 1 untuk segi 4 dan 0,5 untuk segi 3.
Ini cuman akal-akalan aja, karena segitiga kan setengah alas kali tinggi, sedangkan kalau segi 4 kan alas kali tinggi kan gitu. Itu maksudnya kenapa ada setengah ada satu. Jadi yang ini nomor 4 kan segitiga bentuknya, coba aja lihat. Nah, kan 4 kan segitiga, kemudian 5 sama 6 juga segitiga. 5 sama 6 gitu. Arah min 1 itu ini. Lihat posisinya terhadap titik 0. Kalau di sebelah kiri itu min 1, kalau sebelah kanan ya plus 1. Itu nanti berguna untuk kita bending momen. Momen muter ke arah kiri itu negatif, ke arah kanan tuh positif gitu. Tuh hitung beratnya, jangan hitung volume B dikali H dikali BY, itu kan volume dikalikan berjenisnya 25 km3, ketemu sekian. Terus dihitung diterak ke bawah, ketemu sekian. Momen sama gaya kali lengan. Nah, momennya juga gampang, cuma tinggal momennya adalah arah dikali berat dikali lengan. Jadi kan plus untuk kanan, min untuk kiri. Yang perlu hati-hati sekali banget itu adalah menghitung lengan ini. Ini dihitung sendiri loh ini. Kayak nomor 1, 0,98 itu dari mana asalnya? Nomor 1 itu nih, nomor 1 itu lengannya kan dari setengah dari B1 sampai ke titik 0 di sini. Jadi gimana cara ngitungnya? Ingat, eksentrisitas si kolom base wall ke titik 0 itu kan tadi 0,1 meter kan nih. Jadi ini tuh 0,1 meter ditambah setengah lebar kolom base wall, setengah B7, ditambah yang kecil nih, yang si kecil ini sama dengan B3 kurang B2, itu baru kecil ini, ditambah setengah B1, itulah 9,08. Nah, itu yang membutuhkan ketelitian dan pelan-pelan. Awalnya saya jadi cuman 0,1 meter tambah setengah lebar kolom, langsung tambah setengah dari B1, ya salah. Karena saya lupa ada yang kecil ini. Yang kecil ini loh. Saya sama dengan B3 dikurang B2 kan gitu. Itu yang satu, yang dua juga begitu. 1,08 karena dia geser karena lebar lebih lebar, sehingga 0,1 meter tuh ini 0,1 meter ditambah setengah dari B7 tambah selisih B3 kurang B2 tambah setengah B2. Nah, masuk yang ketiga dia baru sepertiga, ini setengah ya, setengah dari B3, ini sepertiga dari B4 dan sebagainya. Kan coba kita pastikan, kita lihat aja B7 kolom ini, kolom kan B7, eksentris lengannya 0,1 enggak, kita lihat yang B7 itu mana sih. Nah, ini B7 lengannya adalah 0,1. Nah, ini kan betul kan sudah kita hitung dari tadi eksentrisitasnya antara kolom brace wall dengan si PLK kan 0,1 meter gitu. Ini yang menurut saya yang bagian paling tricky, jadi harus pelan-pelan ini dan dicermati. Begitu lanjutnya untuk yang wing wall juga sama. Jadi dimensi B dan H tadi harus bolak-balik lihat gambarnya ini. Gambarnya ini harus dilihat bolak-balik, kemudian nah ini. Kemudian harus langsung lihat ini. Nah, lihat yang dimensi abutment tadi. Itu yang wing wall, kemudian tanah timbun juga seperti itu. Prinsipnya menginpukan B dan H tidak boleh salah, kemudian lengannya itu juga harus satu-satu diinputkan. Gitu. Untuk lebarnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Lebar B-nya 10,7 untuk abutment, wing wall 1 meter, kan 1 meter ini. 1 meter. Oh, yang tanah timbun dia cuma 9,7. Jadi kan dikurangi tebal wing wall. Dari rekapitulasi maka berat sendiri seluruh atas tadi sekian, seluruh bawah sekian, ketemunya nih hasil jumlahan aja ini. Itu. Maka kali total sekian momennya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Oke, setelah tadi berpusing-pusing ria dengan tabel yang panjang ini,
kita sekarang beralih ke berat mati tambahan. Nah, berita baiknya berat mati tambahan ini tidak ada dari struktur bawah, hanya dari struktur atas saja. Jadi hanya dari lebar kendaraan, berat volume, kemudian dari aspal tebal 10 cm, kemudian dari air hujan setebal 5 cm, dari railing dan tiang lampu ini ada asumsi, kemudian instalasi ME gitu. Ini jadi lebar jembatan 2 meter, panjang jembatan bentang jembatan 2 meter, lebarnya 7 meter, berat jenis aspalnya 22, berat jenis airnya saya bulat aja jadi 10 km per meter kubik. Nah, berat railing ini saya nyari contoh hitungan, biasanya diasumsi 1 kilonewton, jadi 100 kg per meter panjang, ME 20 kg per meter panjang gitu ya. Jadi ketemunya sekian. Kemudian berat meter tambahannya berupa aspal setebal 10 cm, itu maksudnya adalah aspal 10 cm itu ada ceritanya. Sebenarnya aslinya cuma 5 cm, cuman disiapkan untuk ada overlay. Jadi overlay 5 cm lagi. Jadi maksimum cuma ada 1 kali overlay. Setelahnya kalau misalnya rusak harus dikikis, diganti lagi. Itu kenapa kok 10 cm. Air hujan itu diasumsikan ketika terjadi kegagalan saluran drainasenya itu diantisipasi ada genangan sebesar 5 cm. 5 cm air hujan di atas lantai kendaraan. Sehingga totalnya kalau dijumlahkan 502,5 kN, reaksi peletakannya setengah dari total dengan elektrisitasnya 0,1 meter, maka timbul momen sekian. Ini bukan 25.000 ya, ini 25, ini. Ini juga begitu, 25,25. Alhamdulillah, hanya itu saja. Kemudian lalu lintas sama, butuh panjang dan lebar lantai kendaraan. Beban sebagai merata prioritas dan KPA itu ada di SNI pembebanan jembatan. Beban garisnya 9 km per meter panjang, sehingga FBD-nya 1,4 karena kita akan dari 30 meter. Maka faktor beban dinamisnya di bawah 1,4. SNI-nya 0,1. Reaksi peletakan ini adalah sekian. Nah, rumusnya dari mana? Itu lihat saja di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan di slide-slide saya. Termasuk ini gambarnya seperti apa juga ada di situ. Kenapa rumusnya setengah B kali L kali BTR tambah FBD kali B kali BGT gitu ya. Seperti itu. Kemudian beban berjalan kaki lebih gampang lagi. Kita perlu input lebar trotoar 1 meter dari gambar ke jembatan, kemudian panjang trotoarnya sama dengan panjang bentang jembatan 5 meter. Beban berjalan kaki 5 KPA, ini lihat di mana? Lihat di SNI pembebanan. Kemudian beban kendaraan ringan itu ada di beban cantilever, plug cantilever di SNI juga sudah 17 km per meter panjang gitu. Ini kalau nggak salah sudah pernah saya tunjukkan kok di penjelasannya dulu. Nama kok 17. Reaksi peletakan rumusnya ini, ceritanya ini. Rumusnya ini dari mana? Cek di pertemuan ke 8 ya, pertemuan ke 8. Itu ada penjelasannya kenapa kok, dan ada gambarnya juga kenapa kok ini rumusnya gitu. Jadi kalau misalnya saya masukkan sini nanti jadinya panjang sekali. Jadi beberapa gambar yang menurut saya bisa dilihat di pertemuan ke-8, lihat saja di pertemuan ke-8 gitu. Nanti ya saya kasih linknya di deskripsi deh. Lanjut, beban rem itu ada 2. Bisa jadi 20% dari beban gandar atau 50% dari beban gandar ditambah beban terbagi merata. Ini peraturan SNI. Ambil yang terbesar adalah yang 50% ternyata ya. Sehingga, nah ini penting. Gaya remnya sebesar ini, TB 306,25 itu bekerja pada sisi atas lantai kendaraan. Jadi ngeremnya kontak antara roda dengan lantai kendaraan. Itu niatnya gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kalian menghitung sisi atas ini sampai ke dasar PL cap fondasi. Ini berapa lengannya? Lengannya ya H1 tambah H2 tambah H3 tambah H4 tambah C tambah ini H8 tambah H8 tambah H10 gitu. Ternyata kalau dari contoh hitung kita ketemunya 6,4 meter.
Sehingga bending momennya adalah gaya dikali lengan gampang 1960 Nm dan gaya horizontal. Jadi kan di sini kalau ada gaya aksi rem ke arah kanan, maka ada reaksi di fondasi ke arah kiri. Misalnya sama sebesar 306,25 kN. Itu. Baik, selanjutnya untuk beban gesekan peletakan. Pertama kita harus tahu dulu berapakah muai jembatan kita akibat beban merata. Muai jembatan kita didapatkan 6,3 mm atau 0,063 meter. Ini dapatnya dari hasil perhitungan yang sebelumnya dulu. Ini. Jadi muai jembatan ini kan pas sebelum UTS itu ya. Itu dapatnya adalah ini 0,0063 meter atau 6,3 mm. Dengan kekakuan elastomer bearing pad juga kita ambil sama kayak kemarin dari SNI ini 111.000 kN per meter, sehingga 6,3 mili itu berakibat adanya gaya 693 kN gitu ya. Lengan momen kita adalah H7, tinggi brace wall ada di sini, ada di dimensi awal kan ada H7 di sini. Nah ini ada H7 ini ya, sehingga dapatlah momen akibat perletakan adalah gaya 693 ini kalikan dengan lengannya dapatlah 3260,6 kN ke arah kanan. Sebetulnya sih ya ke arah kanan lah. Kemudian gaya horizontalnya sama dengan sebesar dengan gaya horizontal di di fondasi sama dengan gaya geseknya 693,5 kN.